Assalamualaikum anak-anak madrasah yang hebat-hebat. Semoga Allah selalu menjaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kembali berjumpa bersama saya Abu Unais di channel ini, channel kebanggaan kita, yaitu Aku Juga Bisa. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal-soal semester 1 kelas 4. Di sini saya akan mengajarkan cara mengerjakan soal-soal bahasa Arab walaupun kita tidak mengetahui arti dari soal tersebut. Akan tetapi dengan kata-kata kunci yang akan saya berikan, insya Allah kalian akan bisa mengerjakan soal tersebut walaupun kalian tidak mengetahui artinya. Baik, langsung aja. Latihan semester ganjil. Berilah tanda silang pada huruf alif, ba, jim, atau dal untuk jawaban yang paling tepat. Baik, nomor 1. Sini akan saya bacakan bahasa Arabnya dulu. Baiti qoribun minal madrasati. Huwa fi syari'i wijaya raqmu. Kalau untuk nomor 1, insya Allah ini sangat mudah dijawab. Jadi kita tinggal melihat dari angka ini ya. Angka ini. Nah, nanti kita jawab dengan mencari jawabannya dengan bahasa Arab. Tentunya kalau ini anak kelas 1 sudah pasti bisa untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, pertanyaannya yang mana? Pertanyaannya adalah yang ba, samaniyatun. Ya. Ini pertanyaan yang cukup atau soal yang cukup mudah. Kemudian nomor 2. Unwani fi syari Ahmad Yani raqmu. Kalau kita artikan, alamatku di jalan Ahmad Yani nomor, kita melihat nomor ya. Ini nomor berapa? Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ini adalah nomor 17. Artinya kalau dalam tulisan bahasa Indonesia ini angka 17. Ini kalau kita melihat ini adalah angka dalam bahasa Arab. Ini artinya 17. Bagaimana ya cara menjawabnya? Ya kita lihat aja. Nah, kita sudah bisa menghitung dari 1 sampai 20. Maka itu akan mempermudah kita untuk menjawab soal ini. Maka jawaban yang benar adalah itu ya alif, itu sab'a asyara, itu 17. Sangat mudah sekali untuk nomor 1 dan 2. Baik, kita masuk nomor 3. Nomor 3 ya. Qul huwallah. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Ikhlas. Ya, kita diperintahkan untuk melanjutkan ayat tersebut. Qul huwallah ya. Maka jawaban yang tepat adalah ba, ahadun ya. Tidak mungkin qul huwallahu wahid ya atau wahida karena dalam surah Al-Ikhlas lanjutan dari ayat qul huwallahu ahad yaitu ba. Jadi jawabannya adalah ba. Baik, kita masuk nomor 4. Susunlah kalimat yang benar dari kata-kata acak di atas adalah Ahmad Yani syari madrasati raqmu fi sab'a atau angka 7. Maka yang perlu kita lihat ketika kita akan menyusun suatu kalimat acak ya, maka yang perlu kalian tulis, kalian cari pertama adalah isimnya atau kata bendanya. Nah, di sini yang menjadi kata benda adalah madrasati, sekolahku. Nah, ini kalimat yang pertama. Madrasati, kemudian kalian rangkai ya. Madrasati pasti setelah sekolah itu pasti nama jalannya ya. Ya, jalan. Madrasati. Kemudian ini artinya fi, di, syari artinya jalan, Ahmad Yani. Nah kemudian raqmu, nomor sab'a. Coba kita lihat jawabannya. Nah ini. Ahmad Yani fi syari madrasati raqmu. Ahmad Yani di jalan sekolahku tidak cocok. Maka seperti yang saya katakan tadi, cari isimnya terlebih dahulu. Ya, isimnya itu madrasati. Madrasati. Nah, ini ya. Madrasati fi syari. Ini sangat cocok sekali.
sekolahku di Jalan Ahmad Yani Raqmu Sab'a. Maka jawabannya yang nomor 4 adalah jim. Oke. Kemudian kita masuk pada nomor 5. Man tilka? Tilka ukhti ismuha Aisyah. Anggaplah kalian tidak mengetahui arti dari soal ini. Al-kalimatu allati tahtaha khattun hiya, ya. Jadi dia bertanya, kalimat yang digaris bawah itu apa? Maka di sini kalian perlu belajar, ya. Dan insya Allah kalian sudah mempelajari di kelas 4 itu ada yang namanya isim dhamir, isim isyarah, ya, seperti itu. Maka kalau ada yang seperti ini, maka itu adalah tilka, artinya itu. Hadhihi artinya ini. Itu artinya isim isyarah atau kata tunjuk. Maka tilka di sini dia adalah isim isyarah. Maka nomor 5 itu adalah jawabannya adalah ba. Ya. Seperti itu. Tilka, dzalika, hadza, hadhihi itu adalah isim isyarah. Kalau huwa, hiya, anta, ana, nahnu, anti itu namanya isim dhamir. Ya. Sekali lagi sampaikan kalau ada hadza, dzalika, hadhihi, hadza itu adalah isim isyarah, sementara isim dhamir yaitu huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Sebenarnya isim dhamir itu ada banyak, ya, tapi yang sering digunakan yang untuk dasar, ya, kelas 4 ini masih ada 5 itu, yaitu huwa, hiya, ana, anta, anti, seperti itu. Baik, nomor 5 sudah kita jawab, yaitu jawabannya adalah bah. Tilka ini termasuk isim isyarah. Nomor 6. Baik, kita masuk nomor 6. Dzalika amiyun. Nah, anggaplah kalian tidak mengetahui soalnya. Maka ketika ada soal seperti ini dan kalian tidak mengetahui artinya, lihat, ya, kata kuncinya, ya. Di sini kata kuncinya adalah huwa. Huwa ini artinya dia laki-laki, menunjukkan laki-laki. Huwa ini adalah kata ganti orang ketiga. Misalkan saya bertanya kepada temanku, siapa dia? Nah, dianya itu dalam bahasa Arab huwa. Berarti saya mengajak teman saya untuk berbicara, untuk menanyakan seseorang. Nah, seseorang itu adalah kata ganti orang ketiga. Ya, orang ketiga itu dalam bahasa Arab huwa, dia, ya. Dzalika ami, siapa itu? Itu adalah pamanku. Huwa, dia. Nah, dia. Kita melihat kalau huwa ini itu kita harus mencari jawabannya melihat gambar. Kalau gambar kita lihat gambar, ini apa gambarnya? Seorang wartawan kan, maka kita harus menghafal juga kosakata dalam pelajaran bahasa Arab ini. Ya, sehingga kita mengetahui jawabannya. Ya. Tabibun tidak mungkin. Tabib artinya seorang dokter, tidak cocok dengan gambar. Fallahun, seorang petani, tidak cocok dengan gambar. Muadzafun, seorang pegawai, tidak cocok dengan gambar. Sohafiyun, nah, sohafiyun adalah seorang wartawan. Maka jawaban yang tepat nomor 6 adalah huwa sohafiyun, dia seorang wartawan. Baik, termasuk pada nomor ke-7. Titik-titik Aminah hiya tabibatun. Titik-titik Aminah. Nah, Aminah ini nama orang, ya. Aminah hiya tabibatun. Bagaimana cara menjawabnya sementara kita tidak mengetahui arti dari soal tersebut? Itu misalkan kita nggak tahu. Maka kata kuncinya di sini adalah, ya, ini Aminah. Aminah. Maka kita harus mencari jawaban yang pas dengan Aminah. Kalau anta tidak mungkin. Anta ini artinya domir yang menunjukkan kamu laki-laki. Huwa, seperti yang saya katakan tadi, huwa ini adalah kata ganti orang ketiga, yaitu dia. Ditujukan kepada laki-laki, huwa, dia. Dzalika ini isim isyarah. Artinya itu. Tapi dzalika ini menunjukkan kata benda laki-laki atau muzakkar, laki-laki. Nah, sementara di sini Aminah. Ya, Aminah. Maka jawaban ketiga ini tidak cocok.
maka hanya satu jawaban yang benar, yaitu hadhihi. Mengapa hadhihi ini cocok dengan Aminah? Karena hadhihi ini merupakan isim isyarah yang digunakan untuk menunjukkan kata benda yang perempuan. Ya. Menunjukkan kata benda yang perempuan. Ya. Atau muannas. Maka hadhihi ini cocok. Ya, ini menunjukkan perempuan, sementara ini Aminah seorang perempuan juga. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 7 ini adalah alif. Ya. Ingat ya, kalau yang ditanya itu perempuan, cari isim isyarahnya yang menunjukkan perempuan atau cari jawaban di sini yang menunjukkan perempuan. Tidak boleh yang ditanya itu adalah atau isimnya itu perempuan, kita cari jawabannya laki-laki. Huwa misalkan tidak cocok, maka salah jawabannya nanti. Maka kita harus cari yang mana ketika isimnya itu atau kata bendanya itu perempuan, maka kita cari jawabannya yang menunjukkan perempuan juga. Nah, di sini yang menunjukkan perempuan yaitu alif atau hadhihi. Baik, kita masuk pada nomor 8 ya. Baik, sini kita besarkan dikit. Hal hiya muhandisatun? La hiya. Anggaplah kita nggak tahu arti dari soalnya. Nah, bagaimana kita menjawab pertanyaan yang nomor 8 ini? Hal hiya, maka kata kuncinya di sini adalah hal hiya. Hal hiya. Hiya sekali lagi sampaikan, hiya ini menunjukkan perempuan ya. Apakah dia ya muhandisatun, apakah dia seorang insinyur? La. Hiya, maka kalian ya ketika ada pertanyaan hal hiya, ini kata kunci ya. Kata kuncinya hal hiya, kemudian juga ini hiya, ini kata kuncinya. Maka kalian harus mencari jawaban yang cocok dengan hiya. Hiya ini kan menunjukkan perempuan. Maka kalian jawab atau kalian cari jawabannya yang menunjukkan perempuan. Bagaimana cara membedakan itu, membedakan antara muzakkar itu kata yang muzakkar atau laki-laki atau jawaban yang muzakkar ya, dan yang perempuan. Ya, dapat kita bedakan bahwasanya kalau yang ada tun seperti ini, itu menunjukkan perempuan. Sementara yang tidak ada tun seperti bun, ini sun, itu artinya itu adalah muzakkar atau laki-laki. Ya. Yang ada tun seperti ini menunjukkan perempuan. Sementara yang tidak ada tun ya, itu menunjukkan muzakkar atau laki-laki. Kalau yang ada tun itu menunjukkan muannas atau perempuan. Dan juga ada yang namanya tanya bukan tak seperti ini ya. Tapi tanya yang tidak disambung ya. Nah, kalau kalian sudah mengetahui, kita dapat pastikan jawabannya adalah ketika ini perempuan, kata kuncinya hiya, maka kita harus mencari jawaban yang cocok dengan hiya, itu perempuan. Tabibun tidak mungkin ya, karena tidak ada tunnya. Laibun tidak mungkin karena nggak ada tunnya. Muhandisun nggak mungkin karena nggak ada tunnya. Karena yang tidak ada tun ini 1, 2, 3 ini menunjukkan muzakkar atau laki-laki. Nah, sementara yang ada tun ini menunjukkan perempuan. Maka hiya ini cocok dengan muwadzafatun. Maka jawaban yang benar dari nomor 8 adalah ba, muwadzafatun. Hiya muwadzafatun. Dia seorang pegawai. Nah, jadi kata kuncinya adalah hal hiya. Kalian lihat di sini kata kuncinya. Ketika ada pertanyaan seperti ini, hal hiya. Kemudian lihat berikutnya, muhandisatun. Apakah di sini disebut perempuan atau tidak? Misalkan hal hiya tabibun, maka kalimatnya salah karena tidak cocok. Maka untuk mencari jawaban yang benar dicocokkan dengan hiya. Hiya ini artinya dia perempuan, dan cari jawabannya yang menunjukkan perempuan, yaitu yang ada tun. Maka ba adalah jawaban tepat. Oke, nomor 9. Masuk nomor 9. Man huwa ya Hamid? Huwa
Siapa dia? Misalkan kalian tidak tahu jawabannya, tidak tahu soalnya, arti soalnya. Maka kata kuncinya yang seperti saya garis bawahi merah ini, kata kuncinya man huwa. Kemudian terakhir huwa. Seperti yang saya katakan tadi, ketika huwa ini adalah dia laki-laki, kata ganti orang ketiga dia laki-laki, maka kalian harus mencari jawaban yang cocok dengan huwa, artinya laki-laki. Oke, kita lihat. Kalau tadi kan kebalikan dari yang tadi ya. Ini muhandisatun, ada tunnya. Rabbatul bait, ada tunnya. Ini tanya. Ya. Fallahatun, ada tunnya. Maka ketiga jawaban ini tidak cocok. Karena apa? Karena memiliki ta. Ya, ini tun, ada tun, ini ada tu. Maka hanya satu ada jawaban yang tidak memiliki alamat yang menunjukkan perempuan, yaitu mudarrisun. Maka jawaban yang tepat dari nomor 9 adalah A, mudarrisun, karena dia cocok dengan huwa. Ya, huwa ini artinya kata ganti orang ketiga laki-laki, ya, orang ketiga laki-laki, ya, yang mana yang di situ yang menunjukkan laki-laki yang tidak memiliki tun seperti ini, ya. Maka yang cocok adalah A, yaitu mudarrisun. Man huwa ya Hamid, ya, huwa mudarrisun. Ya, karena huwa cocok dengan mudarrisun, tidak pakai tun, karena mudarrisun ini tidak pakai tun, maka cocok dengan huwa. Oke, berikutnya ahlan wa sahlan ya Salim. Ya. Selamat datang wahai Salim, maka jawaban yang tepat adalah yaitu ahlan bik. Ini sebenarnya bukan ahlan bika ya, tapi ahlan biki. Ya, karena di sini Salimah seorang perempuan. Baik, nomor 11. Hadihi Aisyatu hiya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, perhatikan ya, perhatikan kata-katanya. Kalau ada hiya, maka carilah jawaban ya yang ada tuntunnya, yang menunjukkan tun. Maka kalian sudah pasti bisa menjawabnya. Maka ketika ada hiya, setelah itu titik-titik, maka kalian sudah pasti menjawab pasti dengan muhandisatun. Karena apa? Karena hiya ini sangat cocok dengan yang ada yang namanya tamarbuto. Tun ini tamarbuto ya. Yang lain gak cocok, mudarisun, falahun, muadzafun. Kalau mudarisun, falahun, muadzafun ini cocok dengan huwa karena tidak ada tunnya. Kalau hiya ini cocok dengan muhandisatun karena ada tunnya. Maka jawaban yang benar dari nomor 11 yaitu jim. Oke. Baik, nomor 12. Di bawah ini yang termasuk isim isyarah adalah sebagaimana yang saya sampaikan tadi, isim isyarah itu ya ada hadza, hadhihi, dzalika, tilka yang sering kita gunakan dalam pembahasan atau dalam buku bahasa Arab kelas 4. Maka di sini dapat kita melihat ya, ana, hiya ini tidak mungkin. Ini adalah isim domir. Ana, saya, hiya, dia perempuan. Ya. Hadza, ya ini isim isyarah, tapi setelahnya itu adalah domir. Maka yang cocok jawabannya adalah dzalika dan hadza. Maka keduanya ini adalah isim isyarah. Ya, jawaban nomor 12 adalah jim. Baik, kita lanjutkan yang nomor 13. Ya, nomor 13. Hadza mudarrisun huwa fil fasli. Kalian tidak mengetahui arti dari soal, misalkan seperti itu. Di sini telah digarisbawahi yaitu huwa. Al kalimatul lati tahtaha khattun hiya. Ya, artinya ini ya, kalimat yang digaris bawahi ya, dia adalah apa? Apakah ismun dhamir, apakah ismun alam, ismun isyarah, jar majrur. Nah, seperti yang saya katakan tadi, nah, di awal-awal bahwasanya ya, huwa, kemudian hiya, anta, ana, anti, nahnu itu adalah isim domir atau kata ganti. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 13 adalah alif, ismun domir. Baik, kita masuk pada nomor 14. Tilka Fatimah nukta fil fasli rabi. Nah, anggaplah kalian tidak mengetahui
arti dari soal. Bagaimana cara kita menjawab dan mencari jawaban yang tepat? Ya, kembali lagi pada rumusnya atau kembali pada kata kunci. Di sinilah tilka Fatimah, ya. Kata kuncinya adalah Fatimah, ya. Fatimah, Fatimah ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Ya. Ya. Ketika kita mengucapkan tilka Fatimah, itu Fatimah, jelas ada dua orang yang saling berbicara. Ya, tilka Fatimah, ada dua orang, ya, yang lagi sedang berbicara yang menunjuk Fatimah, yang mengatakan itu Fatimah. Ya. Nah, Fatimah ini menjadi kedudukannya orang ketiga. Ya, itu Fatimah. Ya, mungkin ada kedua temannya yang saling berbicara, ya, kemudian mengatakan tilka Fatimah, itu Fatimah. Maka Fatimah kedudukannya sini sebagai seorang yang orang ketiga atau kata ganti, ya, orang ketiga. Maka orang ketiga itu dalam bahasa Arab, ya, itu adalah seperti yang saya katakan sebelumnya, yaitu hiya. Ya. Ingat, ketika kalian menemukan soal seperti ini, tilka Fatimah, itu Fatimah, maka kata kuncinya adalah di tilka Fatimah, itu Fatimah. Fatimah ini berkedudukan sebagai orang ketiga, orang yang dibicarakan maksudnya, ya, orang yang dibicarakan. Ya, karena ada dua temannya yang berbicara tentang Fatimah. Nah, Fatimah ini berkedudukan orang yang ketiga, dan orang yang ketiga, ya, dalam bahasa Arab kalau kita menggunakan domir, yaitu domir hiya. Hiya ini artinya dia perempuan. Tilka Fatimah, itu dia Fatimah. Ya, maka yang cocok adalah hiya. Kalau ana, saya tidak cocok. Ya, itu Fatimah. Kemudian saya di dalam kelas 4 tidak cocok, ya. Maka yang cocok adalah hiya. Oke. Itu kata kuncinya. Fatimah. Kalau kalian menemukan soal seperti ini, ya, tilka Fatimah, maka Fatimah ini berkedudukan sebagai orang ketiga, maka carilah jawabannya, ya, yang sesuai dengan kedudukannya Fatimah. Nah, jawaban yang tepat adalah hiya. Hiya ini adalah domir atau kata ganti orang ketiga, yaitu Fatimah. Kemudian nomor 15. Baik, kita masuk pada nomor 15. Hadihi Halimah, hiya ini anggaplah misalkan, ya, kalian nggak tahu lagi soalnya nih, ya. Anggaplah kalian tidak tahu semua soalnya. Kalian mau belajar untuk menjawab. Hadihi Halimah, hiya, maka kata kuncinya adalah Halimah. Hadihi Halimah, hiya, kata kuncinya hiya. Maka kalian cari, ya, jawabannya yang cocok dengan hiya. Hiya di sini. Apa sih jawabannya dengan hiya? Seperti kembali kepada dari awal-awal soal yang saya sampaikan. Hiya itu adalah kata ganti orang ketiga, artinya dia perempuan. Dia perempuan. Bagaimana membedakan antara kata benda atau isim, ya, yang perempuan dan laki-laki? Ya, kalau perempuan itu tidak ada kalau laki-laki itu tidak ada tun atau tu. Tapi kalau perempuan itu ada tun atau tu. Nah, di sini manakah yang ada tu-nya? Ada tu. Tentu kalian sudah bisa melihat yang ada tu-nya yaitu nomor atau ba, robbatul bait. Maka jawaban yang tepat dari nomor 15 ini adalah Rabbatul Bait, karena ada tunya, sangat cocok dengan hiya. Sementara yang lain ini mudarrisun, muhandisun, tabibun, ini tidak ada tu atau tunnya, ini menunjukkan ini muzakkar atau laki-laki. Nah, mereka ini cocoknya dengan huwa, bukan dengan hiya. Paham, ya? Itu kata kuncinya. Lihat di sini kata kuncinya. Dan kalian harus mencari jawabannya yang cocok dengan hiya, yang ada tunnya atau tunya. Atau tamar buto lah istilahnya, ya. Kemudian nomor 16. Hal anti mudarrisatun? Na'am, ana. Ya, ketika ada soal menanyakan ini, hal anti mudarrisatun, ini adalah kalimat pertanyaan. Maka kata kuncinya kalian lihat di sini.
Ya, sebelum tanda tanya kalian lihat di sininya. Apa yang ditanya? Mudarrisatun. Maka untuk menjawabnya kalian cari yang semisal atau persis dengan pertanyaan ini. Jawaban yang persis dengan pertanyaan ini. Ya, hal anti mudarrisatun. Nah, tanda tanya kan? Maka untuk mencari jawaban yang tepat, kalian cari yang modelnya seperti ini. Modelnya seperti pertanyaan ini. Ini kata kuncinya ya. Maka dapat kita ambil atau kita lihat jawabannya yang tepat adalah ba, mudarrisatun. Sama kan? Pertanyaan dan jawaban itu. Jadi sekali lagi sampaikan bahwasanya ketika kalian mendapatkan pertanyaan seperti ini, ada kata-kata hal, anti, atau hal Fatima, ya, atau hal siapa ya. Seperti ini didahului dengan kata hal istifham atau kata tanya. Hal anti mudarrisatun, maka kalian harus ini kata kuncinya ini kalian pelajari ya. Sebelum tanda tanya itu kata kuncinya, dan kalian harus mencari kata kunci yang atau jawaban yang persis dengan pertanyaan atau sama dengan pertanyaan. Maka kita dapat menemukan jawaban dari pertanyaan nomor 16 itu ba, mudarrisatun, karena sama. Ya, itu kata kuncinya. Ketika ada soal yang dimulai dengan huruf hal ya, seperti itu. Kalian harus mencari jawabannya yang mirip dengan soalnya. Nomor 18. Man hiya ya Hamida. Nah, kembali lagi seperti soal-soal sebelumnya. Ketika ada hiya, maka kalian harus mencari jawabannya ya yang sesuai dengan hiya atau cocok dengan hiya. Hiya ini kan kata ganti perempuan, artinya dia perempuan. Nah, kalau dia perempuan cari jawaban yang di situ ada tamar butonya. Tamar buto itu yang ada tun-tun seperti ini. Ya, seperti itu. Maka sudah dapat dipastikan jawaban yang tepat adalah fallahatun. Nomor 17 adalah fallahatun. Baik, kita masuk pada nomor 18. Nomor 18 ya. Oke. Ini nomor 18-nya. Usolli fardu isya raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Ya, ini artinya niat sholat isya. Ya, sholat isya itu berapa rakaat? Ya, apakah 3, apakah 7, apakah 5? Ya. Kalau ada yang mengerjakan sholat isya 7 rakaat, wah hebat sekali ya. Berarti dia lebih banyak amalnya, tapi salah karena syariat ya mengajarkan sholat isya itu 4 rakaat. Sudah dipastikan jawaban yang benar nomor 18 adalah alif, itu arba'a rakaatin ya, 4 rakaat. Baik, nomor 19. Aina baituka titik fi syari Sukarno Rokmu 17. Ketika kalian mendapati soal seperti ini dan kalian tidak mengetahui artinya, maka kalian perhatikan kata kuncinya yaitu ka. Ka ini artinya ya kamu laki-laki. Aina ini juga harus diperhatikan. Aina ini adalah kata tanya. Ya. Adalah kata tanya. Aina baituka, di mana rumah kamu maksudnya ya. Tapi kalau kalian tidak mengetahui artinya, cukup kalian mengetahui kata kuncinya ka di sini, ya. Itu kalau ada ka, maka udah pasti, ya. Cari jawabannya yang ada huruf ya yang mati atau huruf disukun. Nah, jawabannya jim, baiti, baituka, baiti, ya. Karena apabila ada pertanyaan yang diakhiri dengan domir-domir seperti ini, ka artinya kamu laki-laki, maka cari jawabannya yang mana jawaban itu yang akhir hurufnya ya, akhir dari huruf isimnya itu ditambahin ya. Seperti kolamun ya.
Ya, ini artinya seperti ini. Di mana rumah kamu? Baiti, rumahku. Nah, ini sama seperti ini. Kolamun, pulpen. Tapi setelah ditambah ya sukun ini jadi kolami, artinya pulpen saya. Kalau dasarnya kolamun artinya pulpen, tapi setelah ditambahin ya di akhir dari mim ini dan munnya itu diganti dengan mi di kasroh, kemudian jadi seperti ini ya sukun, maka artinya berbeda lagi, bukan pulpen tapi menjadi pulpen saya karena dia ada tambahan ya seperti ini. Sama seperti ini, aina baituka. Nah, kalian kalau sudah menemukan ka seperti ini, maka carilah jawaban di sini yang mana huruf akhirnya itu ditambahin ya. Itu kata kuncinya. Oke. Sekali lagi, bila kalian mendapatkan pertanyaan seperti ini yang diakhiri dengan huruf K seperti ini, domir, ya K seperti ini, ya perhatikan baik-baik ya. Cari jawabannya yang ada ya tambahan di belakangnya ya sukun. Oke, kita lanjut. Maka jawaban benar adalah nomor 19, jim ya. Baiti. Nomor 20. Kita masuk pada nomor 20. Unwani fi syari Fatmawati Rakmu Salasu Aisrin, ya. Titik-titik. Oh, berarti kita harus mencari kalimat pertanyaan di sini ya. Karena jawabannya sudah ada, maka kita harus mencari kalimat pertanyaan. Kata kuncinya unwani. Bagaimana cara mencari kalimat pertanyaannya? Ketika kalian melihat sini ya, setelah tanda tanya ini unwani, maka kalian cari pertanyaannya yang mirip-mirip dengan ini. Kalian cari ya. Setelah tanda tanya ya. Maka ini kan unwani, maka kalian tidak, misalkan kalian tidak mengerti soalnya nih ya. Maka kalian harus melihat kata kuncinya. Kata kuncinya itu setelah tanda tanya, itu unwani. Maka kalian harus mencari pertanyaannya yang mirip dengan jawabannya ini, yaitu unwani. Kalau di sini yang mana? Ya. Maka ini ada yang sama ya, ada yang sama yaitu jim dan ba. Maka mana yang benar antara jim dan ba? Maka yang benar adalah ba. Ya, aina, ya ini aina ini kan kalimat pertanyaan. Ya, aina ini adalah kalimat pertanyaan sama dengan hal, apakah atau man, siapakah? Ya, seperti itu ya. Aina, man, hal itu semua adalah kalimat pertanyaan. Aina unwanuka. Nah, sama seperti katakan tadi kan, kalau ada ka ya seperti ini pasti jawabannya yang ada ya mati seperti itu. Maka jawaban nomor 20 adalah ba unwanuka ya. Baik, 21. Ini pamanku, ia seorang pedagang yang sukses. Terjemahan bahasa Arab yang tepat adalah, cari isimnya dulu. Isimnya adalah pamanku. Ya, ini pamanku. Nah, kembali lagi saya katakan di sini penggunaan isim isyarah. Kalau isim isyarah hadza dan dzalika, ingat ya, hadza dan dzalika itu digunakan menunjukkan kata benda yang laki-laki. Ya. Kalau tilka dan hadhihi digunakan untuk menunjukkan kata benda yang perempuan. Kata benda laki-laki, kata benda perempuan dapat kita bedakan seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu kalau yang laki-laki tidak ada tuntunnya, ya tidak ada tamar butonya, sementara yang perempuan ada tamar butonya. Oke. Sekarang hadza amiyun huwa tajirun najihun. Dzalika amiyun. Huwa tajirun najihun. Kalau hadza artinya ini, kalau dzalika artinya itu. Ya, tapi digunakan untuk laki-laki ya. Kalau hadhihi artinya ini, tilka artinya itu, tapi digunakan untuk perempuan. Nah, kalau di sini mana yang cocok? Ya. Ini pamanku, maka yang cocok adalah alif. Jadi jawaban untuk nomor 21 adalah alif. Hada ammi, ini pamanku, karena hada ini adalah yang cocok digunakan untuk menunjukkan laki-laki. Ini pamanku. Ya. Sesuai dengan teksnya di atas, ini pamanku. Baik, kita masuk pada nomor 22.
Ya, 22. Ini 22. Hadza syurtiyun huwa yahfadul amni. Seperti yang saya sampaikan tadi, hadza ini kalian harus lihat kata kuncinya. Hadza ini menunjukkan laki-laki ya. Kalau hadhihi menunjukkan perempuan. Nah, syurtiyun ini adalah polisi. Kalau kita melihat di sini adalah jawaban yang tepat. Hadza syurtiyun huwa yahfadul amni. Jawaban yang tepat adalah ya Jim. Ini seorang polisi, dia menjaga keamanan. Sangat mudah sekali ya. Baik, nomor 23 kita jawab. Ma amliku fil mustaqbal ya Hamzah. Oke. Kalian tidak mengetahui soalnya, arti dari soalnya. Bagaimana cara kalian menjawab, mencari jawaban yang benar? Lihat kata kuncinya ya Hamzah. Hamzah ini bukan perempuan ya, walaupun ada tamar butonya. Ya, tak seperti ini menunjukkan perempuan ya. Walaupun ada tak seperti ini, itu bukan berarti dia perempuan. Seperti Hamzah, Tolhatu. Nah, itu adalah nama seorang laki-laki. Kalau di sini menunjukkan laki-laki, maka kalian harus mencari jawaban yang menunjukkan laki-laki. Kalau di sini kan ada tanya semua nih. Ta ini ta, ini ta. Kemudian ini ada ta juga, ya. Tamar butonya ada, ini tamar butonya ada, ini tamar butonya ada. Hanya satu yang tidak ada tamar buto. Ya, yang tidak ada tamar buto itu sudah pasti menunjukkan laki-laki. Sesuai dengan Hamzah. Hamzah ini laki-laki. Maka jawaban yang tepat adalah alif. Ya, karena dia ini adalah mudarrisan, artinya seorang guru. Hamzah ini artinya seorang guru. Ya, walaupun di sini ada ta. Nah, tamar buto bukan berarti jawabannya harus sama seperti ini. Karena yang ditunjuk sini adalah laki-laki. Hamzah ini seorang laki-laki, maka cara kita mencari jawaban yang menunjukkan laki-laki hanya ada satu, yaitu alif. Maka untuk nomor 23 jawaban yang benar adalah alif. 24. Ma amliku fil mustaqbal ya latifa. Nah, kebalikan dari tadi, kalau di sini adalah laki-laki dan di sini perempuan. Maka untuk mencari jawaban yang tepat, kalian lihat kata kuncinya. Di sini kata kuncinya ya Fatimah. Fatimah ini seorang perempuan. Maka kalian harus mencari jawaban yang menunjukkan perempuan di sini. Berarti kalau menunjukkan perempuan itu pasti sudah ada tamar butonya. Tamar buto. Kalau ada kalian melihat jawaban yang menunjukkan tamar buto, itu sudah pasti jawaban yang benar. Nah, kalau di sini kan tamar butonya cuma satu. Yang lain mudarisan, muwadzafan, tabiban. Nah, enggak, ini menunjukkan laki-laki semua. Hanya satu yang menunjukkan perempuan, yaitu muhandisatan. Muhandisatan. Maka jawaban yang cocok dari nomor 24 adalah muhandisatan. Karena sesuai dengan Fatihah Latifah. Ya. Itu profesinya Latifah, itu seorang insinyur. Baik, 25. Nah, kalau 25 ini kalian harus memang menghafalkan kosakata. Kalau di sini adalah kalimat istifham semua ya. Adalah kalimat kata tanya semua. Kam, aina, kaifa, ma, ini adalah namanya ismun istifham atau kata tanya. Akan tetapi kata tanya yang tepat untuk jawaban nomor 25 artinya kam. Kam raqmu jawalika, berapa? Artinya kam artinya berapa? Berapa nomor HP kamu? Ya. Kalau ma ini artinya apa? Apa nomor HP kamu? Tidak cocok kan? Aina artinya di mana? Di mana nomor HP kamu? Tidak cocok. Kaifa ini artinya bagaimana? Bagaimana nomor HP kamu? Tidak cocok. Maka yang cocok adalah alif atau kam. Berapa nomor HP kamu? Baik, kita masuk pada nomor berikutnya, itu nomor 26. Ya, hal hamidun fallahun, seperti yang soal-soal sebelumnya, ketika ada pertanyaan yang dimulai dengan kata tanya hal, kalian harus mencari kata kuncinya ya, yaitu yang sesudah hal itu apakah perempuan atau laki-laki. Kalau di sini hamidun adalah seorang laki-laki, maka kalian harus mencari jawaban yang sesuai dengan laki-laki ini. Hal hamidun fallahun, apakah Hamid seorang petani, misalkan ya seperti itu ya.
Kalau ada kata hal, perhatikan ada kata hal, soalnya dimulai dengan pertanyaan hal, pasti ada orang yang berbicara, dua orang yang berbicara yang menunjuk seseorang. Ya, hamidun ini kedudukannya sebagai orang ketiga atau kata ganti orang ketiga, ya, yang dibicarakan. Seperti yang saya katakan tadi, orang ketiga dalam bahasa Arab atau diganti dengan domir maka adalah huwa. Kalau ana artikan saya, anta artinya kamu, ya. Di sini anti ya, anti artinya kamu perempuan, anta artinya kamu laki-laki. Nah, yang benar adalah huwa. Kata kuncinya di sini ya. Hal hamidun, hamidun ini kalian lihat, ya. Hamidun ini apabila dimulai dengan kata hal, kemudian nama orang, udah pasti orang itu adalah orang ketiga. Tapi dilihat dulu, apakah laki-laki atau perempuan. Kalau dia perempuan tentu menggunakan hiya. Tapi kalau dia laki-laki itu menggunakan huwa. Oke. Masuk nomor 27. Hal farida sama aja dengan yang tadi. Kalau tadi hal hamid seorang laki-laki. Nah, kalau ini farida. Farida ini adalah kata ganti orang ketiga, artinya dia perempuan. Maka kalau dia perempuan, kalau tadi ya ini hamid, maka yang cocok dengan huwa. Kalau farida apa? Ya, pasti hiya. Hiya ini kata ganti orang ketiga, cocok dengan farida. Sebaik kedudukannya sebagai seorang perempuan, artinya orang ketiga. Ya. Kemudian 28. Ya, untuk 27 jawabannya alif ya. Hiya. 28. Ummi fil matbakhi hiya. Nah, seperti yang katakan tadi pada soal-soal sebelumnya, ketika ada hiya, maka kalian harus mencari jawabannya yang menunjukkan perempuan. Ya, yang ada tunnya ya. Di sini yang ada tunnya mana? Yaitu Rabbatul Bait. Maka jawaban 28 itu udah pasti ba. Karena ada tu. Tu ini nanti menunjukkan perempuan. Karena hiya ini adalah domir, kata ganti yang menunjukkan perempuan. Kemudian 29. Hadihi Susanti. Hiya ta'malu fil mustashfa. Hiya, nah ketika hiya di sini ya. Walaupun di sini hiya kalian harus melihat kata kuncinya. Sini kata kuncinya adalah mustashfa. Mustashfa itu apa? Rumah sakit. Ya. Hiya ya. Kalau mustashfa berarti rumah sakit. Orang yang kerja di rumah sakit itu siapa? Apakah insinyur, apakah petani, apakah guru? Tidak mungkin. Yang benar adalah tobibatun, yaitu seorang dokter. Nah, sekarang soal yang terakhir. Hadihi Susi fil fasli hiya. Nah, ketika ada kata-kata hiya atau domir hiya, kata ganti perempuan, ya, dia. Ini kata ganti orang ketiga ya. Dia perempuan, hiya ini artinya dia perempuan. Maka kalian harus mencari jawaban yang sesuai dengan hiya ini. Mana? Fil fasli. Fil fasli di dalam kelas. Ini kata kuncinya fil fasli. Kalau tadi kata kuncinya fil mustasfa di rumah sakit. Ini kata kuncinya fil fasli. Di kelas. Di kelas itu siapa? Apakah seorang dokter? Apakah seorang insinyur? Apakah seorang polisi? Tidak mungkin. Yang di kelas itulah seorang guru. Maka jawaban tepat hiya di sini adalah mudarrisatun atau alif. Baik anak-anak sekalian, itulah cara kita mengerjakan soal dengan memperhatikan kata kuncinya. Ya, kita harus memahami soal dulu. Maka dalam kaidah bahasa Arab itu fahmu soal nisfu ijabah. Paham soal itu sebagian daripada jawabannya. Ya, baik anak sekalian, sebelum kalian mengerjakan, kalian harus perhatikan baik-baik soalnya dulu, kemudian baru mengerjakannya. Semoga apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini memberikan manfaat dan kalian dapat mengerjakan soal-soal bahasa Arab walaupun kalian tidak mengetahui artinya dengan memperhatikan kata-kata kunci yang ada pada soal tersebut. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.